Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak pintar, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat belajar. Hari ini Bu Erni akan menjelaskan materi tema 4, subtema 1, pembelajaran ke-1. Bagaimana anak-anak? Sudah siap belajar? Jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu ya. Perhatikan gambar berikut ini. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Bersepeda termasuk kegiatan olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Nah, anak-anak siapa yang suka bersepeda? Ya, bagus. Bersepeda itu menyehatkan ya. Membahas soal peredaran darah, anak-anak tahu tidak, di dalam tubuh manusia yang bertugas mengangkut serta mengedarkan oksigen dan zat makanan adalah darah. Oleh karena itu, darah sangat penting peranannya bagi manusia. Apakah kamu pernah merasakan denyut jantungmu sendiri? Jika ingin merasakannya, coba letakkan telapak tanganmu pada dada bagian kiri. Kamu akan merasakan denyut jantungmu di sana. Nah, sekarang kita akan membahas organ peredaran darah manusia. Organ peredaran darah manusia ada 2. Yang pertama yaitu jantung, dan yang kedua adalah pembuluh darah. Jantung. Fungsi jantung adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukurannya kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung dibungkus oleh selaput tipis yang disebut dengan perikardium. Sekarang kita ke bagian-bagian jantung. Pada bagian jantung ya, anak-anak bisa lihat pada gambar di bagian atas itu ada serambi kanan dan ada serambi kiri. Masing-masing fungsinya berbeda ya anak-anak. Serambi kanan berfungsi menerima darah kotor atau darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh. Sedangkan serambi kiri berfungsi menerima darah bersih. Darah bersih itu banyak mengandung oksigen ya. Menerima darah bersih dari paru-paru. Kemudian pada bagian bawah, anak-anak bisa lihat ada yang namanya bilik kanan dan ada juga yang namanya bilik kiri. Bilik kanan fungsinya untuk memompa darah kotor ke paru-paru untuk dibersihkan. Jadi karbon dioksidanya ditukar dengan oksigen ya. Kemudian bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Nah, antar ruang jantung terdapat katup jantung yang berfungsi untuk mencegah tercampurnya darah bersih dan darah kotor. Nah, sekarang kita beralih ke pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Ada 3 jenis pembuluh darah. Yang pertama yaitu pembuluh nadi atau disebut juga dengan pembuluh arteri. Fungsinya yaitu mengalirkan darah keluar jantung. Kemudian pembuluh yang kedua yaitu pembuluh balik atau vena. Fungsinya membawa darah kembali ke jantung. Dan pembuluh darah yang ketiga yaitu pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler yang sangat halus menghubungkan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik atau vena. Nah, sekarang kita pelajari perbedaan pembuluh darah. Pembuluh darah nadi atau disebut arteri letaknya di bagian dalam tubuh. Sedangkan pembuluh balik atau vena letaknya di depan permukaan tubuh. Jadi yang tampak kebiru-biruan di dalam tubuh kita itu adalah pembuluh vena atau pembuluh balik ya.
Kemudian kalau pembuluh nadi, dinding pembuluhnya tebal, kuat, dan elastis. Sedangkan pembuluh balik, dinding pembuluhnya tipis dan tidak elastis. Pembuluh nadi aliran darahnya berasal dari jantung. Sedangkan pembuluh balik aliran darahnya menuju ke jantung. Pembuluh nadi denyutnya terasa seirama dengan denyut jantung ya. Sedangkan kalau pembuluh balik denyutnya tidak terasa. Paham ya anak-anak? Anak-anak pintar, sekarang mari kita pelajari tentang proses peredaran darah. Proses peredaran darah ada dua macam. Yang pertama, peredaran darah besar, dan yang kedua adalah peredaran darah kecil. Perbedaannya apa ya? Perhatikan baik-baik. Peredaran darah besar, ya, organnya urutannya darah dari jantung, khususnya bilik kiri, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung bagian serambi kanan. Sedangkan peredaran darah kecil, darah dari jantung khususnya di bilik kanan diedarkan ke paru-paru, ya, ke paru-paru untuk dibersihkan. Kemudian kembali lagi ke jantung bagian serambi kiri. Anak-anak bisa lebih jelas perhatikan pada gambar di samping ini ya. Siti dan teman-teman pagi-pagi sekali sudah sampai di sekolah. Pada jam pelajaran pertama, mereka belajar tentang peredaran darah manusia. Gambar tentang peredaran darah manusia telah mereka pahami. Mereka juga memahami cara kerja peredaran darah manusia. Mereka pun sadar betapa besarnya peranan organ peredaran darah bagi kelangsungan hidup manusia. Tiba-tiba, Siti ingin mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rasa syukur karena telah diberikan organ peredaran darah yang sehat. Rasa syukur tersebut diungkapkan dengan berpantun. Pantunnya sebagai berikut. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Nah, itu tadi pantun yang dibuat oleh Siti. Sekarang Bu Erin ingin tanya, anak-anak sudah tahu belum apa itu pantun? Ya, pantun adalah salah satu jenis puisi lama yang tersusun dalam 4 baris. Dari 4 baris tersebut, 2 baris pertama merupakan sampiran dan 2 baris berikutnya merupakan isi. Pantun memiliki sajak yang khas, yaitu ABAB. Ada juga pantun yang bersajak AAAA. Paham ya anak-anak? Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan pantunnya pada pertemuan berikutnya ya. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.